Oke, Ibu Langi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang Ibu sudah share di grup tadi tentang materi kita. Nampak ya? Nampak screen-nya? Kelompok sosial nampak di layar tak? Nampak, Bu. Nampak, Ibu. Oke. Nampak, Bu. Jadi ini pembahasan kita yang terkait dengan kelompok sosial. Jadi seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya, bahwa kalau kita bicara tentang manusia, itu sangat terkait dengan sifat kodratinya dia untuk berbaur dengan sesamanya manusia. Pada dasarnya, manusia itu punya sifat untuk meniru. Ketika dia ingin tumbuh sebagai manusia yang baik, yang normal, sesuai dengan kodratnya, berarti dia harus bersosialisasi. Contoh-contoh. Dia harus melakukan interaksi sosial. Itu ya, yang dipahami kemarin? Bu. Oke. Nah, ketika bicara tentang interaksi sosial, berarti pada dasarnya manusia itu butuh kelompok sosial. Tidak bisa dipungkiri itu. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya kelompok sosial. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang kelompok sosial itu. Jadi ada beberapa kelompok sosial yang akan dibahas di pertemuan ini, dan akan disimak juga seberapa penting sebenarnya kelompok-kelompok sosial itu. Jadi tolong disimak, seperti Ibu share di grup tadi tentang pentingnya atau apa cirinya dan segala macam. Kita bahas secara garis besar saja. Kalaupun tidak ada pertanyaan di akhir itu ya, jadi Ibu menjelaskan kurang lebih 10 menit, setelah itu kita diskusi. Oke, kelompok sosial, kenapa harus ada kelompok sosial? Seperti yang kita bahas juga tadi, bahwa pada dasarnya manusia itu ingin berinteraksi, ada keinginan tersendiri untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau kita bicara tentang manusia dengan kodratnya, berarti pada dasarnya manusia itu ingin tumbuh dan berkembang di satu kelompok sosial. Seperti yang Ibu contohkan pertemuan yang lalu di kelas, kalau manusia itu cenderung untuk meniru, cenderung untuk ingin dinilai oleh manusia yang lain. Kecenderungan itu berarti manusia itu butuh kelompok-kelompok sosial yang memenuhi kebutuhannya. Nah, selain itu adalah juga manusia ingin berkeinginan untuk hidup dalam suasana alam yang di sekitarnya. Nah, hasrat sebenarnya itu yang membuat manusia harus hidup berkelompok. Jadi pada dasarnya ada beberapa hal yang harus disimak terkait itu. Kalau bicara tentang kelompok sosial, jadi kalau bicara tentang kelompok sosial, berarti kita bicara tentang kelompok sosial itu anggotanya sadar bahwa mereka bagian dari kelompok sosial itu. Jadi tidak mungkin ada kelompok sosial, tapi anggota-anggotanya tidak menerima atau tidak mengakui bahwa mereka bagian dari kelompok itu. Kemudian selain itu, selain anggota kelompoknya juga mengakui mereka bagian dari kelompok itu, mereka juga ada hubungan timbal balik. Ada hubungan timbal balik antara satu anggota dengan anggota yang lain. Orang yang tidak berbaur dalam satu kelompok tapi tidak ada take and give di dalamnya, berarti otomatis sifat individualismenya jauh lebih tinggi. Jadi untuk apa ada kelompok sosial kalau hal seperti itu terjadi? Jadi pada dasarnya kalau bicara tentang itu berarti ada hal yang ingin didapatkan kelompok sosial itu. Ada yang diharapkan dalam kelompok sosial itu. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu memiliki faktor yang sama, yang ingin dituju. Jadi misalnya karena nasib yang sama, lokasi tempat tinggal yang sama, kepentingan yang sama, sehingga anggota-anggota itu terikat dalam kelompok sosial. Nah, faktor-faktor itu menjadi hal sehingga para anggota itu mau terikat dengan kelompok sosial tersebut. Kemudian syarat yang keempat, harus ada
hierarki tatanan dalam kelompok itu. Jadi otomatis ada hal yang siapa pemimpinnya dilakukan, misalnya dalam hal mengatur anggotanya seperti bagaimana, lalu ada aturan, ada regulasi yang dibuat dalam kelompok itu untuk mengatur anggota-anggotanya. Jadi kalau kelompok sosial itu misalnya ada konflik, ada masalah, ada kaidah atau ada aturan yang akan dilihat. Oh, ini aturannya seperti ini, cara penyelesaiannya seperti ini. Sehingga kelompok sosial itu ada pola tingkah lakunya. Jadi otomatis pola tingkah laku itu mengarah pada hal-hal positif. Tidak mungkin kita bergabung pada kelompok sosial yang kita tahu kelompok sosial itu berdampak negatif buat kita. Kita bergabung pada kelompok sosial tersebut karena kita tahu ada pola tingkah laku yang baik di situ. Kemudian syarat yang kelima adalah bersistem dan berproses. Ya, kita tahu ya, kalau sistem itu berarti di dalamnya ada sub-subsistem. Dan sub-subsistem itu harus bekerja sama sehingga sistem itu bisa berjalan. Seperti yang Ibu contohkan yang lalu ketika tatap muka pertama kalau tidak salah. Saya dan kalian adalah sub-subsistem dalam satu sistem. Ketika sistem itu mau berjalan, saya dan kalian yang sebagai subsistem itu harus saling bekerja sama, harus saling take and give sehingga tujuan dari sistem itu bisa berjalan. Nah, itu dimaksud dengan sistem. Begitu pula dalam kelompok sosial. Harus ada sistem yang berjalan sehingga ketika itu berjalan berarti ada proses. Proses itu pasti mengarah pada seperti yang Ibu sebutkan tadi, mengarah pada hal yang positif. Bisa dipahami ya? Jangan sampai Ibu bicara sendiri di sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Satu orang yang paham? Yang lain? Ya, Bu. Oke, 24 orang yang bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Belum paham sama izin, Bu. Tetap pada itu ya. Nanti Ibu terakhir akan screenshot. Tampilkan muka atas satu-satu sebagai bukti kehadiran tak. Jangan sampai nanti keluar di akhir. Tidak ada sampai akhir. Sebelum akhir ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, Amanda. Sudah mandi, Amanda? Hadir, Bu. Oke, sudah mandi? Iya, Bu, sudah. Sudah Oke, kita gambut. lanjut. Macam-macam kelompok Sekarang mau sosial. Oke, jadi seperti yang ada di slide, macam-macam kelompok sosial secara umum, walaupun banyak pakar yang membedakannya secara lebih besar dari ini, maksudnya lebih banyak daripada ini. Tapi secara umum Ibu mengambil garis merahnya saja, bahwa pada dasarnya kalau bicara tentang kelompok sosial, itu bicara tentang dua kelompok, yaitu kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Tidak teratur. Ya, jadi kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Kita lihat bedanya nanti apa. Oke, sebelumnya kita bahas dulu kelompok sosial teratur. Jadi kelompok sosial teratur sebenarnya kurang lebih ada 8, tapi Ibu bagi saja supaya terlihat nampak perbedaannya antara yang pertama dan kedua, ketiga dan keempat, kelima dan keenam, dan ketujuh dan ke-8. Ada paguyuban dan pertembayan, formal dan informal group, membership dan reference, okupasional dan volunteer. Kita bahas secara singkat saja ya, satu-satu. Jadi yang pertama adalah paguyuban. Intinya, kalau bicara tentang paguyuban, sering dengar ya, ini ya. Ada paguyuban ini ya. Intinya pada dasarnya itu karena adanya hubungan atau ikatan batin yang secara alami timbul dan biasanya bersifat kekal atau lama. Paguyuban ini timbul karena ada rasa kesatuan batin yang begitu kuat di antara para anggotanya. Biasanya ini karena kalau pernah dengar seperti paguyuban berasal dari satu daerah, misalnya paguyuban
anggaplah paguyuban Batak karena mereka berasal dari kelompok itu, ataukah paguyuban A yang otomatis pada dasarnya karena hubungan batin itu. Ya kalau bicara tentang paguyuban, dasarnya adalah karena hubungan batin antara para anggotanya. Kemudian patembayan. Nah, lain halnya dengan patembayan. Kalau patembayan itu karena kalau tadi paguyuban itu kekal atau lama, jangka waktunya lama. Kalau patembayan itu jangka waktunya pendek karena hanya ada satu kebutuhan atau satu kepentingan. Jadi otomatis dia hanya sifatnya karena kebutuhan atau kepentingan itu sehingga mereka berkumpul dalam satu kelompok sosial. Jadi bedanya antara paguyuban dan patembayan sudah kelihatan ya. Oke, kemudian selanjutnya kelompok sosial formal group. Oke, kalau formal group namanya juga formal ya. Pada dasarnya adalah karena ada satu hubungan antara para anggotanya yang diciptakan berdasarkan hal yang tegas atau peraturan yang tegas. Biasanya mekanismenya itu dilakukan karena hal-hal yang bersifat birokrasi. Jadi misalnya karena bagian administrasi atau logistik, itu misalnya contohnya seperti itu. Kemudian dia dibentuk karena peraturan. Jadi biasanya formal group ini karena ada satu peraturan terlebih dahulu yang mengatur sehingga para anggotanya itu bergabung dalam grup itu sehingga lebih mengarah pada birokrasi. Contohnya misalnya ASN, TNI, dan segala macam. Oke, kemudian informal group. Nah, karena informal group berarti kebalikan dari formal group. Informal group ini bagian-bagiannya atau organisasinya itu tidak memiliki kepastian atau tidak tertentu. Kelompok ini hanya terbentuk karena berdasarkan pertemuan yang berulang kali. Jadi otomatis tidak ada regulasi atau aturan yang mendasari terbentuknya grup ini. Jadi itu bedanya dengan formal group yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah membership dan nanti akan dibahas yang revolutionary group. Nah, membership adalah kelompok di mana orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Tapi pada dasarnya membership ini terbentuk karena anggota-anggotanya itu sering berinteraksi atau sering berkumpul. Jadi ada situasi yang mengarahkan mereka untuk bergabung pada kelompok sosial tersebut. Jadi situasi itu yang mempengaruhi sehingga ada semangat atau ada kondisi yang mengarahkan mereka untuk bergabung dengan kelompok itu. Kemudian reference group. Nah, mungkin di antara kalian ada yang juga bagian dari ini, reference group. Jadi ini ada namanya reference, berarti ada kelompok sosial itu ada acuannya untuk bergabung pada kelompok tersebut. Contohnya, saya yakin di Jemaat bergabung di situ, bagian dari reference group mungkin, yaitu atau member reference group yang Ibu maksud tadi. Misalnya apa? jemaat tablik, Bu. Jamaah tablik. Iya, maksudnya kita ada ini Bu, niat tuh terkesan untuk bergabung sama teman-teman jamaah tablik, Bu. Karena akhlaknya mungkin gitu. Termasuk kayak itu, Bu, kira-kira. Rahul ini ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau jamaah tablik bisa mengarah pada informal group, bisa juga reference group, sebenarnya tergantung itu ya. Tapi pada dasarnya kalau bicara tentang reference group itu tadi ada acuan
mungkin yang tadi Raul sampaikan Organisasi. acuannya adalah misalnya perintah atau ingin mencontoh misalnya Nabi kita Ya, Bu. Muhammad SAW, sehingga membentuk satu kelompok sosial yang mengacu pada itu, pada hadis atau sunnah Rasulullah. Mungkin begitu ya maksudnya. Oh, Ya, iya, tapi, iya, Bu. ya, tapi pada dasarnya kalau bicara tentang reference group itu tadi ada sosok nyata yang bisa dilihat, jadi bisa jadi acuan untuk kita bertingkah laku. Ya seperti yang ada di slide, misalnya fans aktor, aktris, apalagi yang sekarang lagi tren itu boy band dari mana? Korea, Bu. Nah, yang nyaut itu pasti yang Risma ya. Ya, jadi Bu, kalau Bu, bicara kalau tentang organisasi kayak organisasi daerah begitu, Bu, dia termasuk di informal kayak itu, Bu, yang di Formal. membership itu. Formal group. Jadi kalau bicara tentang formal group berarti ada misalnya ya kalau bicara tentang organisasi sosial yang ada aturannya, ada bagan organisasinya, siapa pemimpinnya, misalnya siapa ketuanya, itu berarti bicara formal group. Oke, Ibu lanjut ya, nanti diskusi setelah ini kita diskusi. Kemudian kelompok okupasional. Nah, kelompok ini terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama atau sejenis. Jadi kelompok ini adalah terkait juga dengan kelompok profesi. Ini mungkin dipahami ya. Kalau bicara tentang kelompok sosial, misalnya nanti kalian bergabung menjadi anggaplah bagian seperti asosiasi pengacara nanti misalnya ya. Nah, itu adalah bagian dari kelompok okupasional. Kemudian kelompok volunteer. Nah, saya yakin di antara kalian ada yang pernah lihat atau mungkin bagian dari kelompok volunteer ini. Jadi kelompok volunteer ini adalah kelompok yang sebenarnya mempunyai kepentingan yang sama dan biasanya orang-orang atau anggota dari kelompok ini bergabung dengan kelompok tersebut karena adanya kepentingan yang mereka anggap primer. Yang mendemo, Bu. Kayak pendemo begitu, Bu. Ya, jadi pada dasarnya ini beberapa referensi buku tentang ilmu budaya dasar itu menganggap bahwa contoh dari kelompok volunteer ini adalah kelompok pendemo. Jadi orang-orang yang bergabung di dalamnya adalah orang yang mengaspirasikan sesuatu yang mereka menganggap bahwa itu kepentingan primer. Jadi harus primer ya. Jadi ketika kita bergabung dengan kelompok volunteer berarti ada kepentingan primer di dalamnya yang harus pada dasarnya mereka melakukan itu untuk mendapatkan perhatian masyarakat walaupun pada dasarnya tidak. Jadi mereka menganggap beberapa referensi menganggap bahwa kelompok volunteer ini justru dianggap mengganggu. Walaupun pada dasarnya mereka melakukan itu karena kepentingan yang primer tadi. Paham maksud Ibu ya? Paham maksud saya? Paham, Bu. Oke. Jadi pada dasarnya kelompok pendemo atau kelompok-kelompok yang mengaspirasikan sesuatu yang bersifat untuk kepentingan primer, yang mereka anggap primer, misalnya kepentingan untuk mendapatkan pekerjaan, kepentingan untuk menurunkan misalnya harga BBM, itu mereka anggap primer, lalu mereka mengaspirasikannya itu misalnya dengan cara mendapatkan perhatian, walaupun beberapa referensi mengatakan masyarakat justru menganggap mereka sebagai bagian dari hal yang tidak mengandung aspirasi itu. Nah, itu kelompok sosial teratur. Sekarang kita ke kelompok sosial tidak teratur. Nah, Ibu sudah share juga di grup ya, ini bagian dari yang di-share tadi, slide 6. Pada dasarnya kelompok sosial tidak teratur itu tidak sebanyak kelompok sosial teratur. Hanya ada 2, kerumunan dan publik. Jadi apa itu kerumunan? Ya, kerumunan ya seperti kerumunan.
kerumunan ini hanya karena ada situasi tertentu yang ingin menarik perhatian, sehingga ketika ada hal yang menarik perhatian, misalnya itu membuat seseorang ingin berkumpul, namun akan bubar begitu saja ketika apa yang diinginkan itu sudah terpenuhi. Jadi misalnya kerumunan penjual obat, sering dengar ya, lihat di pasar ya. Jadi ada satu orang penjual obat pasang speaker keras-keras, berteriak-teriak, mengumumkan apa yang dijual, lalu berkerumunlah orang-orang itu berkumpul karena ada hal yang mereka ingin tahu. Harus mereka penuhi. Ketika mereka sudah tahu dan tidak punya kebutuhan jangka waktu yang lama di situ, ya mereka akan bubar begitu saja. Nah, syaratnya adalah orang-orang tersebut harus tidak saling kenal. Jadi kalau kita bicara tadi tentang kelompok sosial teratur, berarti orang-orang yang berada dalam kelompok sosial itu pasti saling kenal, ya kan? Kenapa disebut kelompok sosial teratur? Karena orang-orang itu di dalamnya syaratnya adalah ada hubungan timbal balik. Jadi otomatis ketika ada hubungan timbal balik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang anggota yang satu dan anggota yang lain, berarti mereka pasti saling kenal, ya kan? Kayak seperti kalian kan misalnya bagian dari kelompok informal. Kelompok informal itu tidak mungkin tidak saling kenal. Namun kelompok sosial tidak teratur seperti misalnya kerumunan, itu otomatis harusnya tidak saling kenal. Kalaupun mungkin ada yang saling kenal karena tetangga atau apa, tapi mereka saling kenal bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota dari kerumunan. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kemudian ada kepentingan, tujuan, tapi kepentingan dan tujuan mereka itu tidak saling bertautan satu sama lain. Artinya bahwa kepentingan saya tidak berkaitan dengan kepentingan anggota yang lain, sehingga itu disebut dengan bagian dari kerumunan. Ini nanti dibaca saja ini. Oke, otomatis kerumunan itu pasti tidak terorganisir, tidak punya pimpinan. Kalaupun misalnya punya pimpinan, tapi hanya bersifat sementara atau tidak tetap. Kemudian publik. Nah, publik itu mungkin sering dengar, tapi kalau dalam ilmu sosial budaya dasar, publik yang kita maksud itu karena adanya misalnya satu media yang menghubungkan antara orang per orang yang tidak berinteraksi satu sama lain. Jadi mereka karena misalnya melalui misalnya surat kabar, radio, atau kalian pendengar radio misalnya, atau TV, interaksi itu bisa terjadi secara tidak langsung. Walaupun tidak ada komunikasi misalnya atau tidak ada interaksi di situ, tapi dalam kelompok sosial teratur ini dianggap sebagai bagian dari kelompok sosial. Itu saja kayaknya. Ini ya, ada Ibu juga sudah share bentuk-bentuk lain dari kelompok sosial menurut beberapa pakar. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, sebenarnya kalau bicara tentang kelompok sosial itu banyak pakar yang menjabarkannya secara berbeda. Dan Ibu sebutkan juga tadi, Ibu berusaha menarik satu benang merahnya supaya bisa dipahami menjadi satu bagian. Oke, itu saja materinya Ibu. Sekarang kita diskusi. Ibu hanya mau sederhana saja pertanyaannya. Sebutkan alasannya. Ada yang bisa? Sebutkan nama Bisa, Bu. Alasan apa itu? Jadi ketika kalian sudah tahu di antara kelompok-kelompok sosial tadi, jadi kelompok sosial ada kurang lebih 8, dalam kelompok sosial teratur ada 8, mulai dari paguyuban sampai apa tadi yang terakhir? Volunteer ya. Kemudian
Itu saja sebenarnya kalau kelompok sosial kerumunan tidak usah, kerumunan dan publik tidak usah. Saya hanya minta di antara kelompok sosial yang teratur tadi, menurut kalian yang mana yang paling penting dalam hidup tak sebagai manusia? Langsung dijawab sekarang nggak, Bu? Oke, satu-satu. Sekarang nggak, Bu? Kasih aktif kamera tak supaya saya lihat mukanya yang mana. Saya cuma tahu nama tak. Bu. Oke. Tahu di keluhannya teman-teman Bu, nggak bisa. Iya, Bukan ada nggak bisa 10 orang memang yang menunggu di waiting room. Ibu anggap itu kita sudah berjalan 10 menit, mereka baru masuk. Ada yang tahu kenapa? Bu, Jaringannya Bu. Anu Bu, error Bu. Bu ada yang error Bu, ada yang tidak bisa masuk Bu di Zoom. Error Bu, error. Satu-satu ngomongnya. Bagaimana Hamidin? Error, Bu. Apanya? Error Bu, error. Apanya error? Nggak bisa masuk, Bu. Jadi nggak bisa masuk. Aduh. Winda, Kamarudin, Tiara, Alfa, Sabrina, itu semua error. Iya Bu. Ada tadi masuk tadi Muti, Bu. Ini juga Iwan, Bu. Oke. Pak Midin, diam-diam. Masuk tadi, mandan anu Muti. Alifa. Oke. Silakan ada yang bisa? Iya, Bu. Oke, Risma, silakan. Kan di sini, Bu. Diam ku dulu. Oke, yang lain tolong diam. Risma, silakan. Kan di sini soalnya menurut kalian antara kelompok sosial tersebut di manakah yang kelompok sosial yang terpenting dalam hidup manusia? Tunggu dulu Risma. Tolong yang lain nonaktifkan unmute Ki. Speaker tak supaya kedengaran. Iya Bu. Oke, silakan Risma. Oke, menurutku saya Bu, yang paling terpenting dalam kelompok sosial yang paling penting dalam hidup manusia itu yang yang formal Bu, yang apa? Yang secara teratur. Kenapa? Oke. Karena bukan punya mereka itu punya acuan atau tujuan Bu, tujuan tertentu yang kiranya kan bagian dari apresiasi masyarakat yang maksudnya bisa disosialisasikan ke masyarakat Bu, begitu. Kalau kan misalnya organisasi misalnya organisasi organdala, organisasi daerah ataupun organisasi yang sekarang ini yang berjalan Bu toh, yang kayak misal yang ada tujuannya yang untuk umum, di khayalak umum atau masyarakat yang maksudnya bisa menjadi kayak apa acuannya Bu, maksudnya ada perubahan Bu. Oke, artinya jadi kan yang menurut Risma yang penting adalah yang formal Bu, maksudnya formal. yang teratur. Okay. Ya, yang karena itu tadi pentingnya seperti itu. iya Bu. Oke, yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu. Siapa? Saya Bu. Andi Putri Bu. Andi Putri, oke. Andi Putri silakan. Menurut saya Bu, kelompok sosial yang penting bagi manusia untuk sekarang bagi saya itu kelompok sosial informal. Oke, informal. Iya Bu. Oke, kenapa Putri? Karena sekarang itu kan kelompok sekarang itu kelompok informal itu tidak memiliki struktur dan organisasi yang tertentu. Oke. Terus jadi kita sebagai orang yang tergabung dari situ tidak merasa tertekan adanya pembagian struktur, kayak misalnya kayak takut mengeluarkan pendapat karena adanya pembagian struktur seperti ada bos, ada yang itu tinggi jabatannya. Jadi kita lebih leluasa mengeluarkan pendapatan nanti. Oke, jadi menurut Putri kalau kondisinya setara, tidak ada yang lebih tinggi, itu jauh lebih penting dibandingkan formal yang ada bagian-bagian kepemimpinannya, begitu? Iya Bu, karena sekarang orang kayak lebih penting lagi emosinya sekarang orang. Maksudnya? Kan kalau tertekan itu emosional, sesuatu yang dikerjakan itu tidak bagus nanti ke depannya. Oh, oke. Jadi
orang yang berada dalam Tergantung tekanan pribadi, yes. gitu ya. Ini tergantung pribadi tuh. Kalau ada pribadi kayak orang yang kayak takut begini-begini begitu, ngerti nih? Oke, ada yang mau menyangga, silakan. Siapa Bu, yang saya mau? Bu. kalau saya. Saya Bu, Risma Bu. saya, Kan Bu. saya tadi pilih Risma sudah, formal, Risma Bu. sudah, yang lain. Siapa? Menyangga Bu. Iya, sebentar, yang lain dulu. Siapa yang mau menyangga selain Risma? Dandi Bu, Dandi. Mana Dandi? Dandi, aktif kameranya? Ya Bu. Oke, silakan Dandi. Bagus sekali screen-nya. Oke, Dandi Di atas silakan. gunung Dandi Bu. Tunggu dulu Bu. Oke, silakan Dandi. Menurut saya tuh Bu, kelompok sosial yang terdiri atas 2 atau lebih individu yang tergantung oleh ikatan suatu sistem. Begitu. Itu Bu. Ya Bu. Oke. Risma tadi apa mau disangga, Jadi Risma? kelompok apa namanya? Saya Bu, itu kan yang paling penting dalam itu yang bersifat sosial. Yang bersifat sosial menurutku kan informal. Dari jawabannya tadi siapa itu? Putri. Yang Putri. informal, yang tadi informal toh. Ya. Kan menurutku saya yang sosial berarti ada ikatan tertentu, maksudnya ada tujuan bersama bukan dalam maksudnya bukan dalam kepentingan pribadi, yang prima yang dicapai dalam kelompok itu. Maksudnya kan ada tujuan yang terorganisir untuk kepentingan sosial yang bisa yang maksudnya jadi acuan di masyarakat itu, Bu. Oh gitu. Oke, terima kasih Risma. Yang lain ada yang mau memberikan tanggapannya terkait dengan tadi, menurut kalian di antara kelompok sosial teratur, yang manakah kelompok sosial yang paling penting dalam hidup Tak, menurut Tak? Oke, hanya 3 orang. Oke, Ibu tidak punya waktu yang cukup. Oke, silakan tampilkan semua kameranya. Ibu akan screenshot. Ayo, kita cuma punya waktu. Ayo. Gayus, Bisa kamera aku saya Bu. Oke. Mencan kalau bisa kamera aku pecah Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu sudah screenshot. Berikutnya, Nilam, Nahum, Anissa, Nurul, Mutmainnah. Aktifkan kamera Tak. Pecah kamera aku Bu. Oh gitu. Siapa ini? Rahul, oke. Anissa, Nurul, Mutmainnah. Aduh. Oke, Ibu screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan pendapatnya. Lain kali saya berharap bukan cuma nama-nama yang tadi saja ya yang menyampaikan pendapat, kalian juga harus lebih termotivasi untuk menyampaikan pendapat, apalagi pertanyaan yang Ibu sampaikan tidak susah sebenarnya, hanya tentang pendapat pribadi Tak, sederhana sebenarnya saja. Sampaikan apa saja yang menurut kalian tepat misalnya, atau pendapat kalian tentang sesuatu, dan tidak ada yang salah. Seperti tadi ya, misalnya ada yang berbeda, yang satu dengan yang lain itu tidak masalah. Selama cara penyampaiannya benar. Bisa dipahami ya? Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah gabung. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.